Doa itu ikhtiar terbaik bagi setiap manusia. Ad-du'a'u silahul mu'minin. Doa itu senjata orang beriman. Kalau sudah tidak ada lagi sandaran untuk bersandar dari setiap kesulitan kita, maka sudah saatnya lisan ini memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah tidak ada telinga untuk bisa mendengar semua kesulitan kita, maka sudah saatnya lisan kita berbisik di bumi, biarkan malaikat yang mengaminkan dan Allah yang menjawab doa-doa kita. Maka tidak ada pilihan terbaik, doa harus lebih banyak dikencangkan pada saat situasi seperti ini. Selain doa tentu ikhtiar dunia. Ahilman mungkin mengingatkan, melanjutkan bahasan yang disampaikan oleh pemerintah kali ini. Jangan lupa untuk rajin-rajin cuci tangan menggunakan sabun. Walaupun sebenarnya kalau untuk orang Islam agak sedikit tenang dan santai. Kenapa? Karena setiap hari pun bahkan 5 kali kita wudu. Cuman mungkin bedanya wudu selama ini nggak pernah pakai sabun, sekarang khusus karena sedang ada virus corona, ayo cuci tangan dengan menggunakan sabun. Kemudian juga yang pilek, yang flu, alangkah lebih bijak menggunakan masker. Tapi maskernya nggak usah lebay gitu, nggak usah semua ditempel ya, biasa aja. Coronanya enggak, sesak napasnya iya ujungnya gitu kan. Kemudian juga beli sesuatu biasa aja gitu. Kan ada kemarin kita lihat di media ya, ada orang yang ngeborong apa? Mie instan. Coronanya enggak, micinnya nambah. Nah, itu juga khawatir. Jadi biasa saja. Jangan panik tapi jangan meremehkan. Jangan panik tapi jangan meremehkan. Nah, kita harus waspada. Mungkin juga cara bersalaman kita coba harus juga lebih dijaga. Sekiranya kita barangkali sedang mengalami penyakit dan segala macam, kita bukan gak percaya dengan Allah, bukan. Satu kali Umar bin Khattab itu pergi ke sebuah daerah. Di tengah jalan ada kabar daerah yang akan ditempuh oleh Umar bin Khattab itu sedang datang wabah penyakit. Kemudian Umar bertanya kepada sahabatnya Abdurrahman bin Auf. Apa pertanyaannya? Wahai Abdurrahman bin Auf, apakah benar di daerah yang akan kita tuju itu ada virus penyakit yang berbahaya? Kata Abdurrahman bin Auf, "Na'am ya Umar, benar." Bagaimana langkah kita sebaiknya? Abdurrahman bin Auf kemudian ingat nasihat Rasulullah SAW. Apabila di sebuah daerah terdapat virus wabah penyakit yang berbahaya, maka pilihannya dua. Pertama, jangan engkau pergi ke tempat tersebut. Dan yang kedua, jika virus tersebut ada di tempat kamu, maka bersegeralah keluar dari tempat tersebut. Disebutkan dalam keterangan lain, berarti ikhtiar kita cuci tangan, ikhtiar kita menggunakan masker, ikhtiar kita makan yang teratur, ikhtiar kita olahraga, itu bagian daripada amal soleh karena kita menjaga dari penyakit yang berbahaya ini. Mohon maaf karena ada juga di Instagram cukup ramai ketika ditanya, kok kamu gak ikut ke sana? Iya, takut ada wabah virus. Kemudian ada yang jawab, kamu kayak gak percaya sama Allah aja. Itu kalimat kayak benar tapi salah. Bukan gak percaya dengan Allah, kita percaya dengan Allah. Tidak ada yang harus kita percaya selain Allah. Tapi ikhtiar kita menjaga, melakukan hal yang bentuknya preventif, itu juga penting. Nah, maka oleh karena itu teman-teman sudah hadir ke sini mengundang jawaban dari Allah. Mudah-mudahan Ahilman berharap kepada Allah kita semua dijaga dari penyakit virus ini insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Ya, mulai hari ini harus agak sedikit waspada. Nah, ini karena pesan harus disampaikan dari setiap kesempatan. Di hari ini Ustadz Hilman dapat beberapa kabar tuh. 6 acara saya di bulan Maret ini cancel. Isra Mi'raj terutama, tabligh akbar.
Karena perintahnya kan tidak boleh mengadakan acara yang menghadirkan kerumunan gitu. Tapi Ahilman tuh bangga banget sama teman-teman Remisya dan teman-teman yang ada di sini. Hari ini luar biasa. Kumpul juga, mudah-mudahan teman-teman kelak dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik, teman-teman sekalian, hari ini kita akan bicara tema GPS kita. Apa temanya? Jangan salah pilih. Apa nih yang jangan salah pilih? Saya harus confirm dulu ke yang membuat tema. Ada pesan khusus atau gimana? Ada yang sedang teman-teman pilih hari ini atau enggak? Atau jangan-jangan gak ada pilihan? Saking gak ada pilihan kemudian tidak bisa memilih gitu ya. Baik, teman-teman sekalian, manusia itu dalam hidup selalu dihadapkan dengan pilihan. Betul apa betul? Teman-teman datang malam hari ini ikut GPS, pilihan atau bukan? Pilihan atau bukan? Pilihan. Kemudian teman-teman memilih acara ini. Sekarang saya ulangi lagi. Teman-teman ikut acara GPS malam ini, pilihan atau paksaan? Pilihan atau paksaan? Itu paksaan itu yang tadi ketawa di belakang. Teman-teman duduk taklim, tapi milihnya duduk paling belakang, nyender sambil ketawa-ketawa. Itu pilihan atau paksaan? Atau mohon maaf, pilihan atau kebiasaan? Jadi kalau milih duduk di taklim, nyender paling belakang, pilihan atau kebiasaan? Dan biasanya sebagaimana Ahilman sampaikan di sebuah taklim, semua taklim, biasanya kalau orang yang kalau taklim duduknya nyender, biasanya lagi banyak masalah. Benar. Ustadz, kenapa banyak masalah? Karena selama ini masalahnya dia belum punya sandaran dalam hidup. Jadi setiap dia taklim, yang pertama kali dia cari adalah tembok untuk. Jadi pokoknya yang di belakang yang nyender kelihatan dari wajahnya lah. Wajah-wajah yang segera butuh sandaran gitu ya. Jadi kita ini dalam hidup memang selalu dihadapkan dengan pilihan. Sekarang saya mau tanya, mana yang paling benar? Ketika ada sebuah pilihan, mana yang paling benar? Teman-teman menentukan pilihan atau teman-teman tidak memilih? Ada pilihan. Mana yang paling benar? Teman-teman memilih atau teman-teman tidak memilih? Hah? Tidak memilih juga memilih. Benar apa enggak? Tidak memilih berarti memilih apa yang dia pilih, tidak memilih. Jelas sampai di sini? Jadi diputar-putar, dibalik-balik, hidup kita ini nggak akan bisa terhindar dari yang namanya pilihan. Makanya mohon maaf, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan kepada kita ada dua pilihan yang Allah hadirkan kepada kita. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka aku ilhamkan, kata Allah, kepada kamu sekalian, aku berikan pilihan kepada kamu sekalian. Apa di antara pilihannya? Dua. Fujuroha, engkau berbuat fujur, berbuat sesuatu yang jauh dari Allah. Wa taqwaha, atau engkau memilih untuk bertakwa di hadapan Allah. Jadi kita ini sebagai manusia memang diilhami dua hal tadi. Kadang kita berbuat baik, kadang kita berbuat buruk. Ada pilihan benar, ada pilihan salah. Ada pilihan fujur, ada pilihan takwa. Maka lihat kalimat selanjutnya. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntunglah orang yang mensucikannya. Maknanya orang yang milih jalan ketakwaan. Dan sungguh merugi orang yang mengkotorinya, yaitu orang yang memilih jalan fujur, jalan yang tidak baik. Dan karakternya, mohon maaf, karakternya
jalan yang baik itu biasanya bikin hidup kita susah, sakit dijalaninya, berat ditempuhnya. Surga itu, yang di sini pengen masuk surga semua? Mau masuk surga? Mau aja, mau banget? Cius? Cius enggak? Mie apa? Tergantung kondisi keadaan tubuh ya. Yang belakang pengen mie rebus katanya, yang depan mie ayam. Sekarang Ahilman tanya lagi, yang di sini yakin nggak masuk surga? Insya Allahnya insya Allah Bintaro atau insya Allah bahasa Arab ini teh? Coba yakin nggak masuk surga yang di sini? Yang jawab yakin emang punya orang dalam nanti surga. Sampai jawabnya menitulus itu yakin masuk surga. Mohon maaf, jalan masuk surga itu berat. Jalan masuk surga itu terjal. Jalan masuk surga itu sulit. Jalan masuk surga itu sakit. Ya, karena yang dijanjikan oleh Allah manis, yaitu surga. Bukankah obat itu pahit? Betul apa enggak? Terima kasih Ustaz. Masya Allah. Ini namanya kopi karamel macchiato. Tahu? Minimal tahu dulu ya. Nanti nyobain minumnya. Sini. Punya kopi nggak teman-teman? Ngopi. Biar laki-laki harus ngopi. Makanya di Bintaro tuh ada kopi enak banget. Namanya kopi 5 waktu. Itu enak banget kopinya tuh. Kalau udah minum kopi 5 waktu, jadi bawaannya pengen sholat terus. Kalau nggak sholat terus, pengennya disolatin. Maut gitu maksudnya. Minum kopi itu laki. Nah, makanya di MRBJ itu ada kopi 5 waktu. Teman-teman bikinlah kopi apa gitu, terserah. Kopi, karena laki itu harus ngopi katanya. Perempuan juga sama. Kalau perempuan ingin lebih cantik, perawatan. Jadi bukan untuk ngopi ya. Pasti nungguin kan ya. Apa katanya? Tadi sampai mana saya ngomongnya ya? Sampai karamel macchiato. Perawatan. Ini kita ngajinya santai aja lah ya. Santai aja ya. Jadi manusia itu dikasih 2 pilihan. Surga itu kan manis ya. Maka semua jalan yang ditempuh untuk mendapatkan yang manis itu pasti pahit. Sebagaimana obat. Obat itu diminum pahit atau manis? Pahit. Tapi walaupun pahit, ujungnya menyembuhkan. Itulah rasa manis yang kita inginkan. Beda dengan neraka. Neraka itu jalannya enak-enak, jalannya enjoy-enjoy, jalannya aman-aman, jalannya asik-asik. Tapi hati-hati, yang barangkali kita rasa asik di dunia, tapi justru nanti kita mendapatkan yang pahit, namanya api neraka. Sekarang Ahilman tanya, yang di sini mohon maaf, teman-teman, milih enak punya pacar atau enak jomblo? Ini. Kalau jawab teh mikir dulu, jangan langsung jomblo. Ini kelihatan dari hati yang paling dalam itu teh. Coba pikir dulu, tenang dulu, ngejawab teh pakai hati ngejawabnya teh. Sok, jomblo sama punya pacar enakan mana? Tuh sekarang jadi diem, saking merenungnya. Punten, teman-teman mungkin menyangka begini, Ustaz, yang punya pacar enak ya, ada yang merhatiin. Kalau kemana-mana ada yang nungguin, ada yang nganterin. Mohon maaf. Sepengalaman saya dan sepengetahuan saya, lebih enak sendiri daripada punya seseorang yang belum halal tapi sudah ngekang kita. Benar apa enggak? Kamu di mana? Lagi apa? Semalam berbuat apa? Adik kamu siapa sih? Kamu teh belum jelas dengan saya tapi sudah nanya sampai sedetil itu. Capek demi Allah. Lebih enak kita nih wajah-wajah begini yang gak jelas begini.
Sok teman-teman lagi ngaji begini, ada yang WhatsApp apa enggak? Enggak ada kan? Apa untungnya? Ngaji jadi khusyuk, betul? Kuota juga enggak ada, enggak masalah. Enggak sibuk untuk ngelihat segala macam. Demi Allah, apa yang kita anggap sesuatu yang salah itu mengasihkan, demi Allah, Ahilman sampaikan, yang mengasihkan itu pada ujungnya akan memberikan rasa sakit yang paling pedih dalam kehidupan. Orang yang pacaran, catatannya sedang menanti waktu untuk disakiti. Kalau nggak malam ini, besok. Kalau nggak besok, lusa. Kalau nggak lusa, kemarin. Balik deui gitu maksudnya. Dia inget-inget terus. Beda yang sendirian, beda yang menikah. Masya Allah, nikah itu enaknya 5%. Sisanya, nah itu. Ahilman nikah 21 tahun. Saya nikah 21 tahun, teman-teman. Alvin, teman-teman tahu Alvin? Putranya Ustadz Arifin Ilham yang pertama. Itu mentor nikah mudanya Ustadz Hilman di Azikro. Satu kali Liko dengan saya ngobrol terus, Alvin nanya terus tentang nikah muda. Ternyata dia sedang dekat dengan seorang perempuan dan nikah di usia muda. Ustadz lagi di Amerika dapat kabar Alvin menikah di usia muda. Berapa tahun? 17 tahun. Alvin mendahului gurunya. Gurunya 21 tahun. Alvinnya 17 tahun. Tapi barangkali ini kode. Alvin ayahnya. Nah, ini maksudnya sih. Apa ini maksudnya? Gak jelas sekali. Yang paham silahkan dipahami dengan pemahaman yang utuh lah ya. Jadi gimana Ustaz? Hidup ini pilihan. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jalan fujur itu enak-enak, tapi ujungnya mohon maaf, ujungnya pasti akan menyakitkan. Jalan takwa, jalannya terjal, jalannya sakit, tapi ujungnya pasti manis dalam kehidupan kita. Teman-teman, mohon maaf, setiap malam tahajud, tiap malam berat apa enggak? Berat apa enggak? Berat. Bersabarlah. Karena saat teman-teman berat menjalankan tahajud tapi tetap kuat menjalaninya, maka teman-teman akan mendapatkan rasa manis dari tahajud itu. Kalau enggak di dunia, di akhirat. Teman-teman menuntut ilmu, belajar agama, berat atau mudah? Berat. Ini malam minggu, Allahu Akbar, malam minggu ngorbanin datang ke tempat ini. Berat Ustaz. Belum lagi hujan, betul apa enggak? Belum lagi ada virus wabah corona. Barangkali mohon maaf ada di antara orang tua kita yang bilang, "Nak, mau kemana?" Betul apa enggak? Udahlah gak usah ikut, di rumah aja. Kan gitu kan? Mohon maaf, belum lagi anak-anak muda hari ini yang fansnya The Jack barangkali ada. Persija lagi main sama Bayangkara malam ini. Dan skor sementara 2-1, Persija tertinggal oleh Bayangkara, biar teman-teman semakin gelisah ada di sini. Aduh, kok bisa ketinggalan? Berat Ustaz. Iya, enggak apa-apa. Karena berat di dunia, teman-teman ingin merasakan manisnya rasa-rasa di akhirat itu. Makanya orang yang berkorban untuk urusan akhirat, maka dia siap-siap diganti oleh Allah dengan urusan akhirat yang lebih baik dalam kehidupan. Pasti itu. Kan makanya Allah sampaikan kepada kita di ayat selanjutnya kan, qad aflaha man zakaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung orang yang mensucikannya dan merugi orang yang mengkotorinya. Sekarang saya mau tanya, teman-teman, kalau udah bikin dosa, gelisah apa enggak? Saya tanya lagi ya. Pernah. Dan Ahilman meyakini sekali wajah di sini hampir di wajah-wajah banyak dosa semua. Yang sudah balik, kan di sini ada juga yang belum balik usianya barangkali. Ahilman lihat ada yang usianya 11 tahun di sini ada. Ada yang 11 tahun enggak? Mana 11 tahun? Oh ya itu ya 11 tahun. Belum ada dosanya insya Allah. Yang 17 tahun ke atas ada. Nah inilah wajah-wajah lumpur dosa semua ini kelihatan. Dosanya banyak. Dari usia berapa Ustaz? Dari akil balik pertama kali. Mohon maaf, kalau boleh dihitung-hitung dosa kita banyak sekali. Gak usah jauh-jauh lah. Sekarang Ahilman tanya aja, siapa di antara teman-teman yang mungkin pernah menyakiti hati orang tuanya? Mungkin.
Ustadz, gimana caranya nyakitin hati orang tua? Ada nggak yang pernah bilang ah sama orang tuanya? Bilang ah saja. Ibu kita nyuruh, nah ambil ini, nah begini, nah begitu, nah, dan teman-teman bilang ah mah nanti aja, ah dosa. Dan sekarang kalau dihitung berapa kali ah yang kita sebutkan, yang kita lontarkan, yang kita ucapkan, itu baru ah. Belum lagi membangkang, belum lagi melawan, belum lagi bikin sakit hati, belum lagi bikin tangisan air mata orang tua kita keluar. Allahu Akbar, banyak sekali dosa-dosa kita. Itu baru sama orang tua, sama teman. Ada nggak teman kita yang barangkali sakit hati karena omongan kita? Ustadz, saya ada teman sih. Di mana? Itu orang baik bener, sholatnya rajin terus, tapi kalau ngomong nyelekit bener Ustadz di hati saya. Hati-hati. Ada nggak teman kita yang barangkali kalau ketemu kita bawanya sebel gitu? Ada. Dia lagi yang datang. Ya pasti minta ditraktir. Mungkin dia ikhlas-ikhlas saja, tapi barangkali dia ngedumel di hatinya. Dan itu dosa. Belum lagi yang sifatnya ibadah vertikal kepada Allah, sholat. Coba dari sekian banyak sholat, lebih banyak tepat waktu atau lebih banyak waktunya tidak tepat? Sholat subuh, lebih banyak sebelum subuh kalian bangun atau bangunnya setelah subuh? Sholat enggak? Duha namanya. Ustaz, saya bangun jam 8, sholat apa? Suha. Di rafel, subuh dan kita merasa fine-fine aja. Fine-fine aja dengan itu. Mohon maaf, itu kesalahan. Dan kalau Allah hitung semuanya, Allahu Akbar. Disebutkan dalam hadis kan, seandainya manusia itu setiap berbuat dosa ditandai dengan titik hitam di tubuhnya, maka demi Allah, warna tubuh kita itu apa? Hitam pekat karena saking banyaknya dosa-dosa kita. Cuman apa? Allah tutupin dosa-dosa itu. Tapi kita semua harus sadar kalau kita semua memang banyak dosanya. Maka bagaimana Ustaz? Saat kita memilih jalan kebaikan di hadapan Allah, maka kita berharap jalan kebaikan itu bisa menghapuskan dosa-dosa kita yang terdahulu. Dan itu yang disampaikan oleh Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad pernah menyampaikan, barang siapa yang berbuat baik di sisa usianya, maka kebaikan di sisa usianya itu bisa menghapuskan dosa-dosa dia yang terdahulu. Jadi teman-teman hari ini talim, teman-teman hari ini ngaji, teman-teman hari ini duduk di sini, teman-teman baca Quran, teman-teman nanti malam tahajud, besok sholat subuh, tadi sholat isya, teman-teman silaturahim, ketemu di sana, infak sedekah. Bukan hanya semata-mata ingin beramal di hadapan Allah, bukan. Tapi kita ingin minta sama Allah, ya Allah, jadikan amal saya sebagai penggugur dosa-dosa saya. Kalau sudah begitu, demi Allah, kita semua akan termotivasi beramal. Karena tahu dosa kita dibanding amal kita banyakkan mana? Dosa kita dibanding amal kita banyakkan mana? Dosa kita. Dosa kita. Dan kalau seandainya pun amal kita dihitung semuanya, apakah bisa membalas semua dosa-dosa kita? Satu kali ada sahabat bernama Ibnu Umar. Itu bertanya kepada Nabi SAW. Apa pertanyaannya? Wahai baginda Nabi, aku ingin menggendong ibuku tawaf 7 keliling di depan Ka'bah. Apakah saat aku menggendong ibuku di depan Ka'bah, bisakah aku menggantikan semua kebaikan ibuku kepadaku? Apa jawaban Nabi kepada Ibnu Umar? Wahai Ibnu Umar, jangankan kamu mengganti semua amal kebaikan ibumu kepadamu, mengganti tendanganmu saat dikandung ibumu tidak akan bisa, walaupun kau beramal baik selama hidupmu. Jadi ngebalas tendangan kita sama ibu kita aja waktu dikandung gak bisa dibalas. Jadi gimana caranya Ustaz? Maka pilihannya teman-teman memilih jadi anak baik, jadi anak soleh. Ini adalah cara terbaik untuk menghadirkan sesuatu yang terbaik di hadapan Allah.
Ustaz Hilman, kenapa Ustaz mau jadi pendakwah, mau jadi penceramah, dan sekarang mungkin jadi penceramah? Kenapa coba? Kenapa Ustaz mau belajar agama? Kenapa Ustaz sampai harus pengen kuliah ke Timur Tengah, kemudian S2, kemudian S3, kemudian belajar lagi, sekarang belajar dakwah, menyampaikan dakwah? Kenapa? Dua, Ustaz tahu dosa Ustaz banyak sekali. Sebagaimana teman-teman tahu, barangkali saya waktu di kampung itu menghabiskan masa kecil dan muda saya nyanyi dari panggung ke panggung. Saya tukang nyanyi dulu dari panggung ke panggung. Dan teman-teman bisa mendengar dari suara saya serak-serak basah kan? Dan teman-teman pasti menebak genre musiknya apa? Serak-serak basah, belakang ada cengkoknya. Ya begitulah kira-kira. Dan itu Masya Allah, matanya gak bisa nahan karena melihat yang gak baik-baik, gaulnya di tempat yang gak baik-baik. Sampai semua tetangga itu mencibir ke ibu saya. Bu, itu anak kamu ini kerjaannya cuman nyanyi terus, bikin onar terus, bikin keributan terus. Tapi memang qadarullah ya, ibu saya itu lembut sekali orangnya. Ibu saya itu gak pernah marah sama saya. Bahkan ibu saya pun gak pernah menjatuhkan, merendahkan anaknya gitu. Kalau ada tetangga yang kemudian bilang tentang saya, apa jawaban ibu saya? Maafin anak saya ya, tapi insya Allah nanti anak saya berubah, anak saya berubah, anak saya berubah. Sampai kemudian qadarullah mungkin saya harus masuk pesantren. Saya selesai di pesantren, dan kemudian ya saya dapat kesempatan sekolah dan segala macamnya. Hari ini kenapa saya mau menjadi penceramah, menyampaikan Al-Quran, menyampaikan hadis? Satu, saya pengen membalas semua kebaikan ibu saya, karena saya belum sempat membahagiakan ibu saya, karena keburu ibu saya dipanggil usianya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak ada alasan yang bisa membuat kita untuk terus berbuat baik kecuali kita punya alasannya. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Beruntunglah orang yang mensucikannya dan merugilah orang yang mengotorinya. Ada taat, ada maksiat, ini beda tipis. Di ayat itu seakan-akan Allah tuh ngasih dua pilihan sama kita kan. Mau taat, mau maksiat, silakan. Peluangnya sama-sama terbuka. Peluangnya terbuka. Teman-teman mau taat, ada nggak peluangnya? Ada. Teman-teman mau maksiat, ada nggak peluangnya? Ada. Tinggal teman-teman pilih. Mau milih jalan taat, mau milih jalan maksiat. Dan ini kalau dibuat kayak diagram gitu teman-teman, taat, maksiat. Hidup kita ini hanya sedang mengotak-ngatik diagram ini agar saat kembali kepada Allah, diagram taatnya lebih banyak daripada diagram maksiatnya. Anggaplah begini, kalau kita bikin chart misalnya, bikin apa namanya, tabung gitu ya, 150% taatnya, 150% maksiatnya, seimbang nggak? Seimbang? Oke. Kalau seimbang, gimana cara menentukannya? Teman-teman meninggal seimbang maksiat sama taatnya. Gimana caranya? Gimana Ustaz caranya? Ya seteng-seteng aja lah. Kaki kanan di surga, kaki kiri gimana? Kan dua-duanya seimbang. Maksiat seimbang, taat seimbang. Seteng-seteng aja kan? Kiri neraka, kanan surga. Mau begitu apa enggak? Maunya gimana? Maunya full di surga, betul? Walaupun cuman pinggiran, nggak masalah kan? Nggak masalah pinggiran surga, nggak masalah ya. Nggak harus ke surga Firdaus, nggak apa-apa kan? Yang penting surga, betul? Yang penting nyantol di surga, walaupun di parkiran surga. Yang penting masuk surga, betul nggak? Karena barangkali dengan Nabi jauh sekali kita ini. Dengan sahabat Nabi jauh sekali, dengan tabi'in jauh sekali, dengan ilmuwan Islam jauh sekali, dengan ahli fikih jauh sekali. Mungkin kita mah cuma ada di parkiran surga, tapi masuk surga mau apa enggak? Mau, walaupun di pinggiran. Atau milih teman-teman mau di tempat yang paling VIP, tapi di neraka. VIP sih gitu. Ini kan pilihannya cuma dua nih teman-teman nih. Ustaz, saya pengen masuk surga lah. Berarti saat meninggal gimana caranya diagram taat kita lebih banyak daripada diagram maksiat kita. Walaupun 51 berbanding 49%. Maksiat 49%, kebaikan 51, nggak apa-apa lah Ustaz. Di parkiran nggak apa-apa. Saya mah nggak apa-apa di parkiran megangin sendalnya Rasulullah juga nggak apa-apa.
Kemana-mana megangnya salahnya para ulama, nggak apa-apa, yang penting di surga. 5149. Sekarang mohon maaf, kalau kita bikin simulasi, menurut teman-teman antara taat sama maksiat, banyakan mana kira-kira presentasinya? Bisa kita buat presentasi nggak kira-kira? Kira-kira aja gitu. Banyakan taat atau maksiat? Kalau teman-teman sadar banyakkan maksiat, berarti gimana caranya? Rumusnya sederhana. Kenapa ada orang yang sibuk berbuat maksiat? Karena kesempatan taatnya tidak disembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kenapa ada orang yang sibuk berbuat maksiat? Semata-mata bukan hanya ingin berbuat maksiat, bukan. Karena dia tidak punya kesempatan untuk berbuat taat. Gitu rumusnya. Jadi kalau dia meningkatkan taatnya, otomatis dia akan mengurangi maksiatnya. Tapi kalau dia sibuk dengan maksiatnya, maka dia akan mengurangi apa? Jatah taatnya. Kenapa ada orang yang sekarang masih asik kelabing di diskotik? Kenapa coba? Kenapa? Tahu nggak alasannya apa? Kenapa ada orang yang sekarang masih asik dan senang kelabing di diskotik? Kenapa coba? Apa? Apa kira-kira jawabannya? Kesempatan taatnya nggak ada. Oke. Teknisnya gimana? Hah? Jawabannya teman-teman tahu? Kenapa banyak orang yang masih asik kelabing di diskotik? Karena mereka belum tahu bagaimana nikmatnya istiqomah, istighosah, muhasabah di sepertiga malam. Kalau dia tahu nikmat muhasabah di sepertiga malam itu, demi Allah, nikmat bingit, nikmat banget. Kalau dia tahu itu nikmat, dia akan tinggalkan diskotik kelabing di malam-malam itu. Jadi bukan karena dia pengen diskotik tiap malam, bukan. Karena dia belum tahu nikmatnya apa? Istiqomah muhasabah di tengah malam. Kenapa ada orang yang masih enjoy minum minuman keras? Kenapa coba? Karena dia belum tahu nikmatnya kopi 5 waktu MRBJ. Gitulah kalau bahasa sederhananya. Kenapa ada orang yang masih senang dengerin musik? Kenapa coba? Karena dia belum mendapatkan nikmatnya mendengarkan Al-Quran. Kenapa ada orang yang kalau ada konser dia mau datang berbondong-bondong desek-desekan? Kenapa? Karena dia belum tahu nikmatnya duduk di majelis ilmu seperti ini. Jelas sampai di sini? Jadi kenapa ada orang yang berbuat maksiat? Karena dia belum tahu nikmatnya taat. Teman-teman sekarang sebelum taat, dulu kan maksiat. Ahilman tahu maksiat itu gimana enaknya. Tapi semua ditinggalkan. Kenapa? Karena Ahilman tahu saat taat jauh lebih nikmat daripada maksiat. Teman-teman, nyanyi itu sekali nyanyi, Masya Allah, duitnya gede. Dulu saya nggak tahu, ternyata dakwah apa yang gede? Nikmatnya lebih nikmat daripada itu. Dulu akhwat mungkin yang belum pakai jilbab ngerasa lebih cantik dengan tidak pakai jilbab. Ternyata sudah awal-awal dia pakai jilbab, pelan-pelan, ya Allah, kok saya lebih cantik ya pakai jilbab begini. Kenapa nggak dari dulu sejak balita pakai jilbab? Terus gitu. Sekarang orang sibuk pakai masker, kan gitu. Kalau orang tahu bagaimana nikmatnya perempuan yang berhijab, bahkan barangkali perempuan yang berniqab, masker itu tak dibutuhkan karena api neraka jauh lebih panas saat dia membuka auratnya. Dan kemudian masker pun tak dibutuhkan karena dia sudah menggunakan hijab dan niqabnya. Jadi, nah sekarang teman-teman memilih jalan apa? Jalan taat. Dan setiap jalan taat itu teman-teman, godaannya apa? Istiqomahnya. Hijrah itu mudah. Yang susah apa? Istiqomah. Yang lebih susah apa? Husnul khotimah. Hijrah mudah. Yang susah apa? Istiqomah. Yang lebih susah apa? Husnul khotimah. Ustaz, istiqomah susah ya? Iya. Yang mudah istirahat.
Istiqomah susah, yang mudah apa? Istirahat. Coba Ahilman tanya, apa di antara yang sering mengganggu keistiqomahan kita? Apa? Apa? Lingkungan. Terus apa lagi? Hah? Teman-teman. Terus apa lagi? Hah? Handphone. Terus apa lagi? Perasaan ya. Baper ya. Istiqomah tuh Masya Allah susah. Maka ada para ulama menyebutkan kalau mau istiqomah dalam pilihan yang baik itu ada 3 caranya kan. Pertama katanya tasbutun niat. Tetap niat kita hijrahnya buat apa sih? Niat kita mau berubah jadi lebih baik itu buat apa sih? Nikmat kita bergabung di Remisya itu buat apa sih? Niat kita untuk kemudian ikut acara-acara yang baik-baik itu niatnya apa sih? Mohon maaf, kalau niatnya manusia, maka hati-hati. Saat manusia itu hilang tidak ada, maka akan luntur perubahan kita. Teman-teman ikhwan, antum ikut kajian karena ada akhwat yang antum incer, mohon maaf. Sakit. Ketika keluar, dia sudah ada yang jemput. Gojek maksudnya. Dan kita nggak usah cemburu sama Gojek, biasa aja. Tapi ternyata memang di jaketnya Gojek, lama-lama kita perhatikan, memang perempuan itu lebih memilih Gojek daripada kita. Sakit teman-teman. Ada loh yang begitu, ada Ustaz. Ada yang ngaji, Ustaz, aku mah senang ngaji teman hijrah teh. Kenapa? Akhwatnya banyak. Sama kayak Remisya lah. Ada, Ustaz, aku mah senang ngaji di MRBJ. Kenapa? Ukti-uktinya katanya. Kenapa ukti-uktinya? Gitu aja pokoknya mah. Imut-imut, yang imut-imut, yang amit-amit juga banyak sih Ustaz gitu ya. Niat karena itu, mohon maaf, kalau nggak terkejar, kalau nggak dapat, sakit hati, hijrahnya turun, ngajinya nggak jadi, pulang lagi, malas ngajinya. Ada nggak yang begitu kira-kira? Ada yang begitu? Di sini ada. Yang mana orangnya? Hati-hati. Akhwat juga sama. Antum hijrah jadi lebih baik karena ikhwan, hati-hati. Bisa jadi berubah. Ustaz, ada orang yang hijrah karena dunia. Ada. Apa misalnya? Ada orang yang resign dari sebuah pekerjaan, kemudian dia seakan-akan memilih pekerjaan yang lain. Tapi niat awalnya karena pekerjaan, karena gajinya, karena salary-nya, karena pendapatannya. Maka hati-hati, saat dia hijrah pun dia akan diuji dengan dunianya. Mungkin gajinya naik, tapi rasa cukupnya mungkin tidak akan hadir dalam kehidupannya. Jadi gimana? Tasbutun niat. Niatnya harus karena siapa? Harus karena Allah, jangan karena oleh. Kalau karena oleh, ujungnya jadi karena oleh-oleh. Kalau sudah karena oleh-oleh, ujungnya kita tidak akan mendapatkan kenikmatan dari hijrah kita, dari istiqomah kita, dari kebaikan kita. Makanya tanyakan hati kita, ini niatnya ini buat apa sih kita ini kayak gini-gini? Kalau bukan buat Allah, sayang. Kenapa? Karena Allah hanya akan menerima niat yang tulus karena Allah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan tidak ada satu perkara pun yang aku perintahkan kepada kamu sekalian, aku terima pahalanya, aku terima kebaikannya, mukhlishina lahuddin, kecuali orang yang ikhlas menjalankannya karena Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang yang gugur amalnya bukan karena amalnya, tapi karena niat beramal tersebut. Bukankah teman-teman tahu kan, ada 3 golongan yang akan pertama kali mencicipi api neraka? Kata Nabi, siapa Ustaz? Pertama, al-alim, al-qari, orang yang berilmu, orang yang alim, ustaz. Ketika dia menyampaikan ilmu, itu orang pertama yang mencicipi api neraka. Kenapa? Karena saat nanti di hari kiamat, Allah akan bertanya kepada orang tersebut, wahai fulan, saat di dunia aku berikan engkau ilmu, saat di dunia engkau bisa baca Quran, suaramu bagus, Masya Allah. Setiap orang menangis saat engkau membacakan Al-Quran, setiap orang tergugah ketika engkau berceramah. Allah bertanya, apa niatmu? Kemudian dia menjawab, ya Rabb, aku berniat agar aku bisa mendapatkan pahala darimu, agar orang berubah karena aku dan segala macamnya. Apa jawaban Allah? Kadzabta, engkau bohong.
Selama ini engkau menyampaikan ilmu, menuntut ilmu, niatmu hanya ingin disebut sebagai orang yang alim, hanya ingin disebut sebagai ustaz, hanya ingin disebut sebagai kiai, hanya ingin disebut sebagai ulama. Dan selama di dunia semua orang memanggilmu seperti itu. Tapi sayang, aku tahu isi hatimu. Silakan engkau cicipi api neraka. Yang kedua siapa ustaz? Al-abid, orang yang ahli ibadah. Sholatnya ke masjid tiap saat, puasanya rajin, zakat infak sedekahnya nggak kurang. Allahu Akbar. Ketika di hari kiamat ditanya sama Allah, wahai fulan, saat di dunia aku berikan engkau tenaga, saat di dunia aku berikan engkau kemampuan, tubuhmu itu dipakai buat apa? Dia menjawab, aku ibadah ya Allah, aku sholat malam ya Allah, aku jamaah ke masjid ya Allah, aku infak sedekah ya Allah. Apa jawaban Allah? Apa niatmu? Aku hanya ingin niat dipandang olehmu ya Allah, menjadi orang yang soleh di hadapanmu ya Allah. Apa jawaban Allah? Kadzabta, engkau bohong. Saat engkau beramal soleh di dunia ibadah, engkau hanya ingin disebut sebagai orang yang soleh, hanya ingin disebut orang yang hijrah, hanya ingin disebut sebagai orang yang baik, hanya ingin disebut sebagai pemuda hijrah. Dan saat di dunia semua orang memanggil itu. Cicipin api neraka. Yang ketiga siapa? Orang yang dermawan. Saat di dunia dia diberikan harta, kemudian dia berinfak bersedekah. Kata Allah, waktu di dunia aku berikan harta kepadamu, engkau berinfak bersedekah. Iya, apa niatmu? Ya Allah, aku berniat untuk ini yang baik-baik. Kata Allah, kadzabta, engkau hanya ingin disebut sebagai orang yang dermawan. Yang di belakang ada yang ngomong sama saya, Ustaz, berarti mendingan saya dong ya. Sholat enggak, saya mau Ustaz, aman berarti. Ilmu juga enggak saya Ustaz. Infak sedekah juga enggak. Mohon maaf, yang amal ibadahnya banyak, yang ilmunya banyak, yang hartanya dermawan, itu belum tentu diterima, apalagi yang enggak. Gitu cara baca hadisnya. Kadang-kadang kita mah suka motong sedikit-sedikit gitu. Jadi gimana Ustaz? Allahu Akbar. Tasbutun niat. Jangan asal pilih. Tentukan niat kita. Hijrah niatnya apa? Berbuat baik niatnya apa? GPS malam ini niatnya apa sih itu? Karena kalau niatnya bukan karena Allah akan habis segalanya. Yang kedua, kalau kita mau istiqomah dalam pilihan kebaikan, taqwiyatul ilmu. Perbanyak ilmunya. Tingkatin ilmunya. Ilmu itu yang akan menjadi guidance untuk kita dalam memilih kehidupan ini. Akhwat, ikhwan, coba Ahilman tanya, kalau antum sudah waktunya untuk menikah, yang harus semua terdiam, dan ini sangat kelihatan masalahnya sama di situ semua gitu ya. Coba, laki-laki harus milih apa enggak? Harus milih. Perempuan harus ada ilmunya atau tidak? Harus ada ilmunya. Coba Ahilman tanya, akhwat, ada 2 ikhwan yang datang ke rumah antum. Pertama, wajahnya ganteng. Yang kedua, wajahnya abstrak. Saya nggak tega bilang jelek gitu ya, abstrak aja. Satu ganteng, satu abstrak. Yang ganteng pakai mobil Honda Jazz. Yang abstrak pakai motor Honda Supra Fit. Kebayang? Ganteng, Honda Jazz, tapi dia belum bisa baca Al-Quran. Abstrak, Supra Fit, hafiz 5 juz. Pilih yang mana? Saya tahu jawabannya. Ganteng, Honda Jazz, hafiz 5 juz gitu ya. Tapi itu nggak ada pilihan di situ gitu. Ini pilihannya 2 nih. Coba antum pilih yang mana? Kalau teman-teman punya ilmu, maka teman akan memilih yang mungkin biasa saja, hartanya biasa saja, tapi dia punya kemampuan Al-Quran. Kenapa? Karena laki-laki ke depan akan menjadi pemimpin di rumah tangga kita. Teman-teman, yang paling mahal dalam hidup ini buat seorang istri, calon istri ya,
Bukan nafkah yang diberikan suami, itu mah sederhana. Tapi saat suami bisa membimbing kita ke jalan yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang paling baik. Ikhwan, antum pilih A dan B. Yang A cantik, yang B perlu direparasi lah gitu ya, maksudnya kurang gitu ya, dalam kacamata dunia gitu. Cantik, kemudian setelah itu dia anak satu-satunya dari seorang ayah yang punya perkebunan sawit, yang ayahnya udah usia 60 tahun dan punya penyakit jantung. Kemudian yang kedua biasa aja, itu biasa aja, dan kondisi orang tuanya anaknya banyak, ada 6, dan dia anak pertama dari orang tuanya. Terakhir, yang cantik tadi, yang kelapa sawit tadi, dia tidak bisa baca Al-Quran. Tapi yang tadi itu, yang biasa aja, anak pertama dari 6 bersaudara, bisa baca Quran. Pilih yang mana? Pilih yang mana? Oke, yang A atau yang B? Baik, salah kalau milih yang B. Pilihnya yang mana? Yang A. Kenapa? Karena antum sebagai laki-laki punya kewajiban untuk merubah perempuan tersebut agar bisa baca Al-Quran. Pakai ilmu beda. Betul apa enggak? Tapi kan Ustaz, kan biasanya suka sesuai. Sesuai gimana maksudnya? Iya kan nggak mungkin kita dapetin yang A kalau kita yang B. Ya makanya ngaca gitu. Kan nggak mungkin yang A tiba-tiba datang kalau kita jadi B gitu kan. Jadi gimana caranya? Fokus kita hari ini bukan sibuk memilih, berarti sibuk memantaskan diri. Ilmu lagi. Kita teh hari ini sibuk ngetek orang. Pengen si ini, pengen si ini, pengen si ini, pengen si ini. Ini mah nggak penting. Teman-teman jangan sibuk ngetek orang, tapi sibuk ngetek diri sendiri. Kemampuan apa yang bisa memantaskan Allah untuk bisa menghadirkan yang baik dalam kehidupan. Allah itu teman-teman, kalau ngasih sama kita selalu sesuai kebutuhan dan kepantasan. Pasti itu mah udah rumusnya kok. Gak mungkin tiba-tiba bim salabim abrakadabra, Ustaz, aku mah pengen banget deh punya suami tuh yang hafiz 30 juz cius. Iya Ustaz, pengen banget yang kayak begitu. Hari kamu ikro udah bisa belum? Belum. Kan gak nyambung. Pengennya hafiz 30 juz, ikronya gak bisa. Coba gimana? Sesuaikan, pantaskan. Sama kayak kita, semua ini cuma butuh kepantasan saja. Dan sampai kapan Allah akan pantaskan kita? Tergantung kita. Tidak ada yang kebetulan di hidup ini. Semuanya sudah diatur oleh Allah. Semut hitam bertengger di batu yang hitam, muncul di malam hari di sebuah goa, malam gak kelihatan. Buat Allah kelihatan apa enggak? Kelihatan. Daun kering berguguran dari pohonnya, berserakan di atas tanah. Banyak sekali. Mungkin kita tak bisa menghitungnya. Allah tahu nggak hitungannya? Tahu. Jadi gimana Ustaz? Kita ini hakikatnya hanya sedang mengikuti kodrat dan irodahnya Allah saja. Dan sekarang Ahilman tanya, kalau Allah itu maunya yang baik-baik atau yang nggak baik? Allah itu maunya yang baik-baik atau yang nggak baik? Baik, berarti kalau yang nggak baik, saya pastikan itu datangnya bukan dari Allah, tapi datangnya dari kita karena hawa nafsu kita, syaitan namanya. Teman-teman bicara cinta, mohon maaf, hari ini banyak orang yang menyalahkan cinta. Cinta itu rasa yang Allah tanamkan kepada setiap manusia. Kalau cinta itu harusnya mengarahkan kepada yang baik atau yang buruk? Yang baik apa yang buruk? Yang baik berarti kalau ada orang yang bilang cinta, tapi kebiasaannya, aktivitasnya, kegiatannya, bawaannya mengarah kepada yang buruk, dari Allah atau bukan? Dari siapa? Setan. Jangan pernah nyalahin cintanya. Ustaz, aku mah udah stres, frustasi sama yang namanya cinta teh. Kenapa emangnya? Aku mau udah serba hopeless aja Ustaz sama cinta itu. Nggak tahu sih, serba bingung aja. Dulu dekat sama seseorang, hampir 5 tahun loh Ustaz aku dekat sama dia. Ngapain aja? Nyicil motor lama amat 5 tahun. Iya nggak tahu Ustaz. Terus tiba-tiba gimana? Berakhir begitu saja. Mohon maaf.
Kalau teman-teman gelisah di saat berakhir itu, bisa jadi selama ini bukan cinta tapi nafsu. Bukan love tapi lust. Ada nggak di sini yang pernah sakit hati karena seseorang? Ada? 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 Kalau ada, berarti selama ini bukan cinta, itu nafsu namanya. Kalau selama ini teman-teman mengatasnamakan cinta, suka sama orang, tapi bawaannya malah jauh dari Allah, malah jauh dari Allah. Sebelum tidur, yang harusnya dipakai buat baca Quran, sekarang sibuk dengan dia. Chattingan, udah beres chattingan, kita teleponan aja ya. Pas mau tutup, kamu duluan aja yang tutup. Ayo kita bareng-bareng aja ya. 1, 2, 3. Kok nggak ditutup? Sama, bubar. Sampai malam dia bareng terus. Yang harusnya bisa baca Quran, harusnya bisa baca buku, harusnya matanya tertutup agar nanti malam bisa bangun, tapi dihabiskan dengan hal-hal yang mengumbar nafsu kita dengan lawan jenis kita. Hati-hati, itu bukan cinta, itu nafsu namanya. Dan nafsu itu berujungnya pasti sesuatu yang menyakitkan dalam hidup kita. Cinta itu apa, Ustaz? Cinta itu rasa. Orang yang mengatasnamakan cinta tidak akan pernah jauh dari yang maha cinta, yaitu Allah. Kalau ada orang yang bilang cinta tapi jauh dari yang maha cinta, itu bukan cinta, namanya nafsu. Tolong perbaiki itu. Hati-hati ya. Sesuatu yang dimulai dengan keburukan, maka ujungnya dia akan mendapatkan kemadharatan. Sesuatu yang dimulai dengan kesalahan, maka dia pun akan mendapatkan kesalahan itu juga. Maka teman-teman sekalian, kalau teman-teman mau istiqomah dalam pilihan kebaikan, taqwiyatul ilm, perbanyak ilmunya. Baru yang ketiga, apa itu Ustaz? Taqwiyatul ashab, persahabatan dengan orang-orang yang baik. Jangan asal milih. Teman-teman, virus yang paling berbahaya itu apa coba? Virus yang datang dari pengaruh teman-teman kita. Kata Nabi SAW, perumpamaan seseorang yang berteman, apabila dia berteman dengan orang yang baik, sama dengan dia berteman dengan penjual minyak wangi. Dia mungkin tidak membeli minyak wangi itu, tapi dia akan terbawa harum karena berteman dengan penjual minyak wangi. Minimal dia nggak beli minyak wanginya, tapi setiap si penjualnya mau ngejual, suruh nyobain kita. Dan dari sekian banyak baju kita, nyobain minyak wangi. Dan entah bagaimana wanginya, mungkin bau atau mungkin wangi, karena semua minyak wangi ditempel kepada dirinya. Perumpamaan orang yang berteman dengan orang yang buruk, sebagaimana berteman dengan pandai besi. Dia tidak ikut memandai besinya, tapi cipratan besinya akan nempel di tubuhnya. Hati-hati berteman. Banyak orang yang jatuh namanya, banyak orang yang jatuh dirinya, banyak orang yang jatuh keadaannya, bukan karena kemauannya, tapi karena pengaruh siapa? Temannya. Ustadz, teman seperti apa yang baik untuk kita hadirkan dalam hidup? Ada 3 cirinya. 1, teman yang saat menatapnya membuat kita bisa semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman lihat kiri kanannya. Kalau teman-teman melihat kiri kanannya membuat teman-teman bisa dekat dengan Allah, ingat dengan Allah, maka dia teman yang baik. Tapi kalau lihat kiri kanannya yang terbayang dunia, yang teringat dunia, yang kebawa dunia, hati-hati, dia bukan teman yang baik. Ustadz, aku mah gimana ya? Kalau barang teman aku teh, kalau lihat wajah dia bawaannya pengen taklim gitu. Wajahnya tuh adem kayak AC di ATM. Adem gitu. Adem banget. Dia tuh nggak ngomong, cuman diem aja, ditatap wajahnya itu sudah adem. Makanya mungkin teman-teman juga suka lihat ya, ada di antara para guru, para ustadz misalnya, dia belum ngomong, tapi masya Allah dilihat aja udah bikin adem gitu, enak diliatinnya dan segala macamnya. Ini penting sekali. Teman-teman temukan orang yang kayak begitu tuh. Temukan teman yang kalau barang dia bawanya pengen sholat, zuhur belum, pengen sholat zuhur. Jam 11 belum azan zuhur nih, tiba-tiba dia ke masjid, Allahu Akbar. Lo ngapain? Pengen sholat zuhur gua.
Kenapa? Lihat lo jadi adem banget kayak AC di ATM. Sholat sunnah, ada teman yang kayak begitu. Yang kalau lihat wajah itu Masya Allah. Tapi ada juga orang teman kita yang kalau ketemu dia bawanya pengen main mulu. Jadi kalau lihat dia kayaknya kalau ke masjid itu tiba-tiba panas dingin gitu. Udahlah nggak usah ke masjid lah, lihat lo menjadi pusing gua. Udahlah kita nongkrong aja. Ada yang begitu. Nah kalau yang wajahnya membuat kita makin dekat dengan Allah, itu teman baik, jaga. Yang kedua, teman baik itu cirinya adalah kalau dia ngomong itu bicaranya kebaikan, bicaranya dakwah. Teman baik itu cerewet dalam kebaikan, cerewet dalam kebaikan. Kalau Remisha udah ngeluarin pelajar kui ngaji, Masya Allah, dia yang pertama kali komen kemudian bilang kui sama temannya. Kui di tag semua, di tag semua. Kamu datang nggak? Aku nggak bisa datang, tapi aku ngekui aja nggak masalah. Dan itu gede pahalanya. Mandala ala khair falahu mislu ajri fa'ilihi. Barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan walaupun dia tidak berbuat kebaikan, dan ada orang yang berbuat baik karena ajakannya, maka dia mendapatkan pahala walaupun dia tidak berbuat kebaikan itu. Jadi makanya teman-teman, kalau Remisha ada acara, jangan lupa kui aja, ngetek. Dan kalau bisa ngetek orang yang kira-kira teman-teman tuh pengen banget dia berubah. Jangan ngetek orang yang sudah berubah. Buat apa? Ngetek orang yang, aduh ya Allah, saya punya teman nih, dia pengen berubah. Tag. Siapa kayak yang di tag? Aukarin kayak. Ya terserahlah siapa kira-kira yang menurut teman-teman pengen di tag sama teman-teman. Tag. Dan itu luar biasa teman-teman, cerewet dalam kebaikan. Teman-teman punya nggak teman yang kayak begitu? Punya? Kalau punya, pegang erat-erat, jaga baik-baik. Teman yang baik itu bukan teman yang mengiyakan apapun yang kita lakukan, bukan. Teman yang baik itu teman yang bisa mengatakan salah saat kita berbuat salah. Bukan teman yang, kamu hebat, kamu baik, bukan. Tapi teman yang ketika kita salah, Dek, kamu salah, jangan begitu. Aku bagusan pakai kerudung atau enggak ya? Kamu mah pakai enggak pakai juga tetap cantik kok. Itu seakan-akan teman baik, itu bukan teman baik. Teman baik yang mengatakan, Dek, kamu bagusnya pakai jilbab, tutup auratnya. Tapi kan panas, nggak apa-apa, panas di dunia. Tapi nanti di akhirat kamu akan mendapatkan kesejukan karena engkau menutup auratmu. Sama juga kamu ikhwan, kalau ada teman yang dikit-dikit ngajak sholat terus, ngajak sholat, jalan ke mall, lagi nongkrong, bro, sholat dulu yuk. Kan masih ada waktunya, masih panjang. Iya, tapi kan kita nggak pernah tahu, mati kan bisa aja lebih dekat. Bisa jadi lo duluan, gua belakangan, atau gua belakangan lo duluan, sama aja kan. Terus gimana? Udahlah kita sholat dulu sekarang dah. Dan dia maksa dalam kebaikan. Masya Allah, teman baik. Ngaji, bro, ngaji yuk. Pengen sih gua ngaji, cuman gimana? Nggak ada ongkos. Pakai motor gua. Benar. Tapi gua malas. Pulangnya gua nggak punya duit buat makan-makan dari gua. Cius, benar. Tapi gua nggak punya baju koko dari gua. Lo mau apa lagi? Masa harus gua korbanin semuanya buat lo? Mungkin awal-awal begitu, nggak masalah teman-teman. Hanya untuk ngajak dia baik, mungkin kita berkorban. Karena lihat pahalanya. Orang yang berteman di dunia dalam kebaikan, maka saat nanti di akhirat, disebutkan dalam surat Al-Zukhruf ayat 67, Al-akhillau yauma idim ba'duhum li ba'din aduwwun ilal muttaqin. Akan ada satu hari di mana teman yang dekat itu di hari kiamat mereka akan saling menjadi musuh, illal muttaqin, kecuali persahabatan dalam ketakwaan.
Jadi kalau ada di antara kita teman-teman hari ini yang berteman, tapi temannya bukan mendekatkan dia kepada Allah, hati-hati di akhirat dia akan menjadi musuh. Bagaimana kisah asbabun nuzulnya? Nanti dalam tafsir itu disebutkan, ketika nanti di akhirat Allah akan bertanya kepada orang yang berbuat baik itu. Ketika dia berbuat baik, dia ditanya, wahai fulan, saat di dunia engkau berbuat baik. Naam ya Allah, iya. Tapi mohon maaf ya Allah, saat di dunia aku berbuat baik gak sendirian. Terus aku punya teman yang kemana-mana kalau aku berbuat baik itu sama dia. Sampai kata Allah, apakah ada temanmu ini di surga? Coba cari. Dia carilah ke surga, gak menemukan teman itu. Sampai kata Allah, cobalah tengok di neraka, barangkali ada temanmu itu. Maka dia lihatlah dari jauh tentang penghuni neraka, dan dia lihat ada temannya di situ. Apa yang dia sampaikan kepada Allah? Ya Rob, ya Rob, di neraka ada temanku yang kalau aku taklim dengan dia, yang aku ngaji sama dia. Terus apa permintaanmu? Lihat, permintaan ahli surga pasti semua dikasih sama Allah. Apa permintaan dia? Ya Allah, aku minta, aku pengen menyelamatkan dia, aku pengen bersama dia di surga. Karena selama di dunia aku bersama dengan dia dalam kebaikan. Aku gak mungkin tahu remisya kalau gak ada dia. Aku gak mungkin tahu taklim kalau gak ada dia. Aku gak mungkin ikut GPS kalau gak nebeng motor dia. Aku gak mungkin enaknya sholat subuh kalau gak bersama dia. Ya Allah, aku pengen dia bersama dengan diriku. Kata Allah, dah, panggil namanya, ambil tangannya, dan tinggallah bersamamu di surga teman yang baik itu. Diambil, kumpul di surga berdua. Tapi hati-hati teman-teman, ada perumpamaan dua teman yang saling berbuat maksiat. Ketika dihisab, dia ditanya sama Allah, ya fulan, waktu di dunia engkau berbuat maksiat? Iya ya Allah. Benar? Iya ya Allah. Nyesel gak? Nyesel. Ketika ditanya, dia lupa, pura-pura amnesia. Apa ya dosanya ya Allah? Perasaan aku banyak amal solehnya deh. Sampai kata Allah, ditampilkan tayangannya, ini dosamu, ini dosamu, ini dosamu, ini dosamu, ini dosamu. Ya Allah, aku siap disiksa olehmu. Tapi mohon maaf ya Allah, sebelum Engkau menyiksa aku, waktu di dunia aku berbuat maksiat gak sendirian. Terus kalau aku mabok, yang beli minumannya bukan aku ya Allah. Siapa? Ada temanku. Kalau aku kemana-mana bikin maksiat, gak sendirian ya Allah, aku nebeng sama kendaraan temanku, dan dia yang ngajak aku. Sampai kata Allah, siapa temanmu itu? Dicarilah, ternyata teman itulah kemudian diajak oleh teman yang ahli neraka tadi untuk sama-sama di dalam api neraka. Kenapa? Karena dia bareng-bareng dalam keburukan. Makanya kita ini harus mengumpulkan banyak teman yang baik dalam kehidupan. Lebih baik punya teman baik sedikit daripada punya banyak teman tapi tidak membuat kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Cek, coba teman-teman lihat di handphone teman-teman. Lebih banyak teman yang soleh atau teman yang salah? Kadang kita itu butuh untuk menghindar dari teman-teman yang salah, bukan kita sok keren, bukan. Justru karena kita butuh waktu untuk menghindarinya, agar kita diberikan kekuatan oleh Allah untuk kekuatan yang luar biasa. Teman-teman gabung sama tukang mabok, teman-teman pengen berhenti mabok, gimana caranya? Teman-teman pergi dari teman itu. Walaupun dia bilang, lo belagu amat sih, sombong amat, sekarang gak mau bareng sama gua. Bukan begitu. Teman-teman pergi dari dia sengaja. Buat apa? Nyiapin kekuatan agar saat kembali kepadanya, teman-teman punya energi untuk ngajak dirinya semakin baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau teman-teman banyak yang cibir ya, misalnya hijrah juga enggak hijrah, ahli surga, ahli neraka. Pusing kan kita jawabannya. Hindarkan dulu, biarin, siapin dulu mentalnya. Udah siap ilmunya, datang lagi, ajak dia. Berhasil. Teman-teman sekarang belum apa-apa, mohon maaf, habis ikut koi ngaji remisya, ikut GPS nih malam ini. Langsung kan
Ada teman kita di kosan yang pacaran. Karena masih ada ilmunya datang. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dan benar dia lagi pacaran. Buka pintu. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La taqrabuz zina. Sekarang saya mau tanya, kalau teman-teman datang di saat teman-teman belum punya ilmunya, belum ada teman yang menguatkannya, ngomong kayak gitu, didengar apa enggak? Ujungnya dia bilang apa? Lo aja sirik kali jomblo, kayak lo, sorry, gua gak punya pacar, lo mah jomblo, makanya lo ngomong kayak gitu sama gua. Gak kuat teman-teman. Makanya gimana? Hindarkan dulu. Berangkat dulu jauh, gak apa-apa, dicibir, kemudian di grup, di kick. Dia udah gak asik lagi sekarang. Kenapa? Gak tahu kalau kita ngegibah dia suka gak mau. Kita kan geng squad gibah sebenarnya kan. Kok dia jadi gak asik gitu sih? Kemudian dia pergi. Gak apa-apa teman-teman. Gak apa-apa. Gak apa-apa karena kita lagi nguatin. Karena kalau kita tetap di situ kita jadi habis ujungnya. Pergi. Gak apa-apa. Kan ada kisahnya kan. Teman-teman tahu gak kisah tentang seorang pemuda? Yang pemuda itu sudah membunuh 99 orang. Tahu kisah ini? Kalau tahu saya nggak bisa ceritain. Jadi ada pemuda yang bunuh 99 orang. Dan apa yang terjadi? Ketika dia sudah membunuh 99 orang, mohon maaf, kalau ngebunuh pasti mabok juga kan? Kalau udah mabok pasti bikin maksiat juga. Maka apa yang terjadi? Dia hampiri seorang gurunya. Kemudian dia bilang sama gurunya, wahai syekh, sesungguhnya aku sudah membunuh 99 orang. Entah berapa banyak minuman keras yang aku minum. Terus, ya syekh, mulai hari ini aku pengen berubah. Gimana caranya? Kata syekh itu, kalau kamu ingin berubah, tinggalkan teman-teman kamu. Kok gitu syekh? Iya, karena selama ini kamu membunuh bukan karena kemauanmu, karena kamu terbawa oleh teman-teman. Gimana cara aku menghindar? Sedangkan teman-temanku di sini semua. Kata syekhnya, aku kasih kepadamu satu alamat guruku yang lainnya. Kamu datang ke sana, belajar di sana. Maka dikasihlah alamat guru yang lain. Kemudian dia berangkat ke tempat gurunya itu. Apa yang terjadi? Di perjalanan dia meninggal. Belum sampai ke tempat gurunya itu dia meninggal. Tadi membunuhnya udah berapa orang? 99 orang. Botolnya banyak banget. Kemudian dia pergi ke gurunya, di tengah jalan dia meninggal. Dilaporkanlah kepada guru yang pertama, wahai syekh, teman kita meninggal. Di mana? Di jalan. Sedang kemana? Sedang menuju alamat yang kau kasih kepada dia. Sampai kata gurunya itu, kalau begitu coba kamu ukur. Ukur gimana wahai syekh? Ukur lebih dekat kemana? Antara dia mati, apakah jaraknya lebih dekat dia mulai sampai dia mati, atau lebih dekat dari jarak dia mati menuju tujuannya? Ketika diukur, apa yang terjadi? Ternyata jarak mati dia menuju tujuan guru yang baru ini lebih dekat daripada sebelumnya. Apa kata syekhnya? Karena jaraknya lebih dekat dengan tempat tujuannya untuk menuntut ilmu, untuk jadi perubah lebih baik, maka dia dijanjikan masuk surga dan membunuhnya diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala.